Tepuk tangannya PNBP telat. tahun 2022 ya itu 2,7 T. 2,1-nya disumbang oleh Pisus. Dalam kesibukan seperti apapun tetap harus kita sediakan waktu lah untuk keluarga. Dan istri ini kan juga jadi faktor pendorong. Cari keberadaan tersangka juga jarang pulang. Sehingga saya lihat perlu juga suasana kerja yang harus berbeda dengan kantor-kantor biasa. Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke dan tentunya juga yang ada di pojok Puspenku. Mana nih suaranya? Luar biasa. Tahu Apa nggak, Pak? Mega? Aku ingin kayak apa penonton bayarannya di TV-TV swasta itu. Pak Mega ini berasa di ini Pak, di apa acaranya Tukul Arwana loh Pak. Pak Dedi. Iya. Hari ini kan kita sudah banyak narasumber yang dihadirkan ya Pak Dedi ya. Khususnya pejabat penting kejaksaan. Yap. Sudah semua. Sudah Nah, semua. Ini kayaknya jadi gong. Gongnya nih. Gong apa namanya? Gong pojok Puspenkum nih. Gongnya pojok Puspenkum. Karena apa sih Pak Dedi? Satu, kalau kita berbicara kinerja Kejaksaan Agung, siapa yang nggak kenal kinerja Pitsus sih? Coba Pitsus. siapa yang nggak tahu kinerja Pitsus angkat tangan. Ih, Tahu malu deh kalau semua nggak dong tahu. Pak Dedi. Pak Presiden dalam setiap momentum kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin pidato kenegaranya menyampaikan kinerja kejaksaan dibanggakan. Ada Asabri, ada Jiwasraya Luar yang biasa. luar biasa triliunan kerugian negaranya. Setuju nggak? Luar biasa loh. Karena sekarang Pitsusnya ini menjadi perhatian publik ya Perhatian Pak publik. ya. Luar Dan biasa. wajah penegakan hukum ternyata yang garda terdepannya adalah Kejaksaan Agung di bawah komando Pak Jampitsus. Wah, Betul? Jampitsus. Berarti narasumber kita kali ini Iya itu maksud Bapak aku. Jampitsus. Bapak Febri. Oh, datang. Bapak, boleh Pak perkenalan dulu dong Pak. Menyapa insan-insan Adiaksa Pak. Pada penasaran Pak katanya Pak. Cuman Mega yang berani merentah-merentah Jampitsus. Boleh loh. dong Pak. Bukan perintah loh mengajak berkenalan. Karena kan nanti ini kita dipasang di YouTube loh Pak. Ya kan, katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu loh Pak. Jadi Jambisus ini terakhir ini ya, Det. Iya, karena permintaan Bapak loh kemarin. Iya. Sebenarnya pengen ditunda besok pagi nih. Sebenarnya Bapak menghindarkan, saya tahu itu. Jadi memang untuk Pitsus ya ada beberapa hal baru lah kita buat. Jadi tidak saja bagaimana ritme, kinerja, tapi suasana kerja juga berubah sekarang deh. Apa itu Pak detailnya Pak? Ya contohnya kita bisa juga membahas masalah penting itu ketika habis sholat zuhur di musola bareng-bareng. Musolanya baru, sebenarnya Bapak mau pengen nyampaikan ke masyarakat nggak? Iya. Bahwa Pitsus punya musola. Musola. Iya. Mau flexing-flexing dikit Pak. Iya, boleh Pak. Jadi itu salah satu tempat juga yang untuk berdiskusi dan saling menyapa. Oke. Oh betul. gitu. Pitsus ada sekarang kita lepas ikan koi, bagus-bagus deh. Siap, Pak. Kita juga ngopi di sebelah kolam ikan koi. Sambil ngobrol. Ada ngopinya juga Pak? Ngopi juga. Luar Jadi ada biasa. tempat buat Ada rekreasi mini ya Pak ya. Suasana yang beda. Oh betul. Jadi ketemu dengan teman-teman seperti Yudi kan nggak tegang lagi kita. Karena udah kerja pusing ya Pak, seenggaknya ada tempat untuk merefresh otak. Seperti itu loh Pak Karena Dedi. Saya merasa kalau teman-teman di Pitsus itu kerja waktunya tidak seperti bidang lain. Kadang dia datang pagi sampai malam. Melakukan penggeledahan kadang sampai pagi. Cari keberadaan tersangka juga jarang pulang. Sehingga
saya lihat perlu juga suasana kerja yang harus berbeda dengan kantor-kantor biasa. Nah itu Bapak kira-kira. menciptakan suasana humi di kantor ya Pak? Iya, jadi antar atasan bawahan juga ada keakraban, suasana kerja juga dulu di Gedung Bundar tuh satu ruangan satu orang, sekarang kita rubah jadi working space yang sifatnya mereka taruh barang di loker dan bisa rame-rame bekerja. Diskusi sambil ngopi. Dari suasana itu saya lihat juga termasuk salah satu faktor pemicu Pisus bisa bekerja dengan optimal. Luar biasa. Gitu Mbak Mega. Mega jadi penasaran Pak, pengen jalan-jalan ke Gedung Bundar. Penasaran kepingin jalan-jalan atau pingin pindah Pitsus? Baiknya boleh Pak. Pak, kalau bicara manajemen pengelolaan SDM di Pitsus, kita sudah tahu Bapak banyak merubah konsepnya, lebih humanis, lebih kalau saya bilang bahwa ini manajemen perkantoran yang modern gitu. Yap, Karena betul. ruangan sekarang nggak seperti terkotak-kotak kan Pak. Jadi kerjanya tadi workspace-nya itu Lebih terbuka menarik, gitu. lebih Benar, terbuka benar. gitu ya Pak. Sebenarnya Pak, dari jumlah SDM khususnya jaksa penyidik Pak, jaksa penyelidik, jaksa penyidik di bidang Pitsus itu memadai nggak sih Pak jumlahnya dengan penanganan perkara yang begitu hebatnya Pak? Jadi kita memang jumlahnya itu cukup banyak. Di kita ada Satgas penyidikan, Satgas penuntutan, ada Satgas eksekusi. Nah ini jumlah jaksa yang begitu banyak, terdiri dari beberapa tim, dengan beban kerja juga yang tiap hari pasti banyak masing-masing jaksanya. Nah itu yang saya lihat memang perlu pengendalian, perlu kedekatan antara pengendali dengan yang dikendalikan, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Karena sekalipun sudah terseleksi dengan baik yang masuk ke Gedung Bundar, tapi ini tentunya tidak lepas dari sifat pekerjaan kita. Yang namanya kita dalam penegakan hukum tentunya kendali terhadap teman-teman yang bekerja di penyidikan, di penuntutan, baik di eksekusi, itu pasti juga harus lebih kuat lah. Jadi untuk jumlah kita juga harus berpikir bagaimana dengan ketersediaan tenaga jaksa di daerah. Oleh karena itu kita juga batasi rekrut juga tidak terlalu banyak. Secara manajemen yang sering saya sampaikan bahwa Gedung Bundar ini memilih kasus. Jadi kasus yang pertama kita lihat kasus yang bersinggungan dengan kepentingan program pemerintah. Kedua, bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Nah ini kita tangani. Nah kalau yang kita lihat perkara itu bisa ditangani tingkat Kejaksaan Tinggi Kejari, hampir semuanya kita oper ke daerah. Nah bagaimana mengendalikan daerah, kita bentuk unit dan kita perkuat sekarang ada Timonef. Yang tiap hari terus bekerja untuk membuka ruang konsultasi terhadap jaksa-jaksa di daerah. Itu mengurai kebuntuan komunikasi yang selama ini mungkin terjadi ya jadi Pak kita ya? sediakan ruang-ruang Monef itu dengan fasilitas untuk Zoom. Jadi sekarang kita manfaatkan juga. Waktu COVID saya lihat-lihat ternyata efektif juga menggunakan sarana Zoom. Siap. Jadi nggak perlu berangkat kayak Mbak Mega. Ini tugas mana Mbak Mega? Di Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat. Ya, Mempawah, dia nggak perlu datang ke Jakarta kalau dia mau diskusi, maunya Pak kami nangani perkara Pisus, dia cuma kontak ke sekretariat Monef, Pak bisa nggak jam 8 pagi besok kita mau konsultasi dulu, udah dibuka Zoom. Dan itu Satgasnya kuat karena kita pilih secara administrasi pengendaliannya itu ada di koordinator yang ada di Gedung Bundar, tetapi ketua Satgasnya adalah jaksa yang berpengalaman. Orang-orang di anggota timnya juga kuat, sehingga bisa konsultasi, bisa dipertanggungjawabkan lah untuk kompetensinya. Itu saya lihat salah satu mengendalikan dengan personil sedikit tetapi bisa menjangkau ke seluruh daerah yang harus kita
bisa pastikan penanganan perkara berjalan dengan baik. Jadi lebih efektif ya Pak ya terhadap penanganan Ya. perkaranya juga. Nggak ada alasan daerah menangani perkara nggak tahu secara teknis. Iya, karena langsung diarahkan betul, oleh Pak Jampitsus dari Langsung jarak dibuka jauh. ruang diskusi. Ruang diskusi. Bagi teman-teman yang kayak pangkat 3A, Jaksani 3B, coba minta ke Kejaksaan Negeri, Kajarinya atau di Kejaksaan Tinggi nangani perkara. Nah bisa sekaligus sambil penanganan bisa juga belajar dengan tim Monef yang diisi dengan jaksa-jaksa senior. Di situ kita lihat cukup efektif lah. Kalau berbicara kinerja Pitsus, saya melihat bahwa tema Rakernas 2023 masih erat kaitannya dengan keberhasilan Pitsus. Pitsus. sebenarnya. Dan kontribusi besar Pitsus untuk perekonomian negara gitu kan. Karena satu, dikembalikan. Waduh, gak usah ngomongin jumlahnya. Oh, iya. Luar Jangan sampai nanti, sekarang bekerja. takutnya ada yang sebelah-sebelah sirik ya kan Pak dengan besaran pengembalian Iya, itu memang kerugian yang kinerja kita kita pulangkan. kok. Dan kita bukan mau kita bekerja senyap tapi hasilnya ada. Iya betul sekali, luar biasa. Jadi Tepuk tangannya PNBP telat. tahun 2022 ya itu 2,7 T. 2,1-nya disumbang oleh Pitsus. Wih, tepuk tangan dong netizen. Luar biasa, 2,1 T 2,1 T-nya dari Pitsus. dari Dan ini akan Pitsus. terus jalan karena di Pitsus penanganan perkara sekarang sedang diperkuat untuk pelacakan asetnya. Jadi hampir seluruh asetnya kita melakukan penyitaan dan nanti penuntutan perampasan. Itu ya dengan cara memperkuat aset tracingnya. Di situ ada Kasubdit yang melakukan tugas-tugas itu tiap hari. Wah luar biasa. Ini lagi ada yang mau dilelang nih, tambang. Tambah Pak ya? Itu 3T lebih. Nah 3T. mudah-mudahan bisa laku. Ini itu bisa sekaligus masuk nanti. sekaligus kita umumkan ke masyarakat Indonesia nih. Bagi para pengusaha hebat Indonesia atau mungkin pengusaha atau PMA silahkan. Ya, yang mau ikut lelang. Ikut lelang silahkan. Aset-aset, ya kan? Hasil Iya, betul. perampasan kejaksaan banyak. Betul, betul. Ada hotel, ada aset tanah properti, ada tambang, ada kebun sawit, macam-macam lah. Waduh. Dan banyak sekali aset yang juga kita manfaatkan untuk kepentingan dinas ya Pak. Iya. Kontribusi besar Pitsus loh. Jadi dimanfaatkan untuk Iya, kepentingan yang lain ya Pak ya. Banyak Sekali. Ada contohnya Pak yang mungkin yang di Banten ya Pak? Wah ya, jadi komitmen kita, kalau kita rekrut jaksa masuk ke Gedung Bundar, maka dipastikan dia tidak kos seperti Mbak Mega. Iya. Waduh. Ada mesnya ya Pak? Waduh, Ada mesnya. waduh. Ada Tidak juga kontrak. penghuni di sini Pak. Siapa? Penghuni dari Wah. Puspenkum Pak. Itu penghuni Andre, salah Pak. satu. Siap. Nanti setelah Tinggal di mana Andre itu? Di mesnya Pitsus ya. izin Awan-awan. Pak Dedi, nanti setelah ini Mega mau ini ngetik NIP Mega ya Pak. Kalau Mega Gimana bahwa Pak? hasil indeks persepsi kepercayaan publik itu kejaksaan menjadi yang terdepan saat ini. Wah luar biasa memang Pak. Kontribusi besarnya adalah dari Yap. bidang Pitsus. Pitsus luar biasa. 2023 kita akan menyongsong ini Pak. Kita songsong 2023. Kira-kira program jangka pendek Bapak untuk menjaga atau konsistensi terhadap capaian indeks persepsi kepercayaan publiknya seperti apa Pak? Jadi namanya sebuah organisasi itu saya melihat ada beberapa kelemahan ya. Pasti ada semua organisasi ada kelemahan. Nah ini yang harus diatasi. Diatasi satu persatu kita selesaikan. Dan kalau itu selesai tentunya kita berharap bisa lebih baik lagi kinerjanya. Contohnya sekarang ini seperti tadi yang saya jelaskan, bagaimana mengendalikan daerah, ya, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri untuk penanganan tindak pidana korupsi lebih cepat, lebih baik, lebih banyak manfaatnya bagi negara, bagi masyarakat. Nah itulah salah satu penguatannya ada tim Monef sekarang. Sehingga ini bisa mengendalikan, bisa menjangkau ke seluruh penjuru Indonesia. Apa salah satu prestasi yang dilakukan, yang sudah dilaksanakan tim Monef? Setiap raker ini kan biasanya ada kajari yang
jantungan nih. Ya kan? Ada pencopotan kajari. Kan kita kenal itu. Kalau dia penanganan perkara PISUS tidak maksimal, biasanya setelah raker kita umumkan, dulu ada sampai 10-20 orang gitu kajari kita copot. Nah ini yang saya ketika duduk jam PISUS, saya sampaikan ke teman-teman, jangan sampai lagi ada yang dicopot. Tim Monef inilah kita bebani untuk itu. Dan kemarin saya sudah nyampaikan di pemaparan, hanya satu kejaksaan negeri yang tidak berhasil dalam penanganan tindak pidana korupsi. Yang lain clear, semua kita nilai cukup baik. Jadi inilah hasil tim monitoring evaluasi dalam melakukan pembimbingan ke teman-teman di daerah. Berarti kan hebat tuh. Satu pun saya dengar dari anak buah, kenapa dia kok tidak maksimal penanganan. Rupanya kajarinya Desember ini fungsional. Oh, Ya, jadi Luar udah biasa. kinerja mungkin sudah turun. Tapi Pak, semangatnya turun berarti. izin Sudah Pak, turun. kalau Mega mau tanya, kalau dari tadi kan Bapak dan Pak Dedi sudah menjelaskan sama netizen kita kalau capaian Pitsus ini luar biasa. Tapi yang Mega pengen tahu Pak, ada nggak sih Pak cerita dukanya di balik capaian yang luar biasa itu? Mungkin lebih Perjuangan seperti apa gitu Pak? Mega yang Kenapa, Pak? yang penasaran banyak orang. Tadi udah banyak titipan dari netizen kita. Apa? Dengan penanganan perkara yang Iya. triliunan, Pak. Bapak nggak takut Pak? Ada nggak sih Pak ancaman-ancaman Pak? Iya Pak. Saya ngeliat kan Bapak tampilannya santai, tenang, kemana Chill nggak gitu pakai Pak kalau kata pengawalan anak gitu sekarang. kan. Bapak nggak takut Pak? Iya Jadi Pak. setiap hari kalau saya ke kantor lihat Dedi itu tenang. Saya. Karena Dedi ini udah ngajak ketawa-ketawa aja jadi. Agak turun tensi. Jadi Bang dalam ritme pekerjaan di PISUS yang begitu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, membutuhkan sumber daya yang terkendali, membutuhkan juga strategi yang baik, tepat. Nah ini tentunya memang membutuhkan hal-hal yang ya setidak-tidaknya tidak membuat tegang teman-teman di PISUS lah. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dengan cara kerja pun harus kita perhitungkan. Jadi tidak harus dengan cara formal, dengan cara-cara yang lebih cara pertemanan, tempatnya juga tidak selalu di ruang kantor. Nah ini pasti akan membuat kita lebih nyaman lah, lebih tenang lah. Kalau tekanan, ancaman, ya namanya penanganan perkara PISUS, itu bagi orang PISUS yang jam terbangnya di PISUS, hal-hal seperti itu ya sudah biasa dihadapi lah. Sarapan setiap hari Pak ya? Harapan tiap hari. Tapi Pak Dedi, ini nih ada katanya net dari info yang kita masuk Pak. Ini Bapak jam Pitsus kita ini orangnya romantis katanya. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Benar. Katanya Bapak romantis karena infonya yang saya dapat Bapak ini sayang istri. Benar ya? Benar, katanya Bapak ini sayang istri. Sering nganter jemput istrinya kemana-mana. Itu ada nggak sih Pak tipsnya tuh kenapa gitu loh Pak? Biar saya insya Allah dapet calonnya kayak gitu juga ya kan. Bang Yudi Pak yang semangat Pak. Ya tentunya dalam kesibukan seperti apapun tetap harus kita sediakan waktu lah untuk keluarga. Dan istri ini kan juga jadi faktor pendorong. Faktor yang membuat tenang ketika kita kembali, pulang ke rumah maksudnya. Jadi juga ada menjadi inspirator juga. Nah kira-kira seperti itulah tipsnya. Bagaimana menjalani itu semua sehingga ada keseimbangan lah antara bagaimana kesibukan kantor dan kehidupan di rumah tangga. Wah, luar Ya kan? biasa. Tapi Pak, kan kalau Bapak kan sangat mendukung istrinya nih. Kita kan tahu Pak, kalau di kejaksaan sendiri tuh istri-istri para adiaksa ini kan masuk di dalam ikatan adiaksa Dharma Karini. Saya dengar nih Pak Dedi, katanya Pak
Bapak Jampitsus kita ini juga sangat mensupport IAD. Oh iya. Mensupport perannya IAD. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak IAD ini berperan untuk kejaksaan? Gimana Pak? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana dia bisa akur dengan teman-teman di lingkungan kantor, ya kita berharap juga semua anak buah kita sebagai pimpinan juga kita berharap juga nyaman di rumah tangganya. Ini pasti akan berpengaruh. Yang jelas pekerjaan. saya juga Jadi termasuk kalau- yang iri loh Pak. Iya. Ibu kalau kemana-mana, papi, mama berangkat dulu ya. Aku mau ke sana mau salim. Aduh. Ini idola saya. Pak Dedi gitu juga nggak sama istrinya? Istri saya galak banget. Oh. Kalau Pak Dedi tapi ini saya STI kayaknya. gitu. Pak itu emang sehari-hari gitu ya Pak ya? Ya harus seperti itulah, Ded. Untuk tetap menjaga bagaimana hubungan tetap romantis, tetap dekat. Jadi dari dulu selalu dijaga gitu Pak hubungan romantisnya dengan Ibu Pak? Oh iyalah haruslah. Waduh, saya yang cemburu jadinya kan sedih banget nggak Kok punya kamu yang. yang cemburu? Bukan Pak, maksudnya kepengen gitu loh, Oh, insya pengen. Allah Ya dapat. cepet nikah dong. Ya didoain gitu loh. Izin Bapak, kalau ngomongin Pitsus 2024 dalam Rakernas 2023 ini kan sudah mulai disusun Pak perencanaan. Ada program yang akan diluncurkan Pitsus nggak Pak? Untuk 2024. Apa termasuk gedung Pitsus mau direnovasi katanya Pak? Yang jelas kita berpikir nih bagaimana Pisus ini semakin hari semakin kuat. Seperti yang saya lihat, secara organisasi masih ada beberapa kelemahan lah. Pisus ini bisa berjalan cepat. Nah ini ke depan kita lagi memikirkan bagaimana di Pisus itu juga ada nanti satgas yang menangani audit forensik digital. Nah ini kan kita belum ada, selama ini kita minta bantuan dengan teman-teman di BSSN. Nah ini ke depan akan kita usahakan ini ada. Kemarin kita sudah didik 160 orang, itu 150 pegawai kita dari seluruh Indonesia. Dari Kalimantan ada juga kali itu. Nah itu dididik untuk analisis itu, Red, analisis digital forensik. Nah kita sebar nih di seluruh Indonesia. Kenapa itu mutlak harus kita perbaiki? Karena juga ada metode yang berubah untuk melakukan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Kita lebih mengedepankan barang bukti elektronik atau BBE. Nah BBE ini harus ada perlakuan khusus dan bersertifikasi. Orang yang melakukan cloning, melakukan bongkar ala-ala elektronik ini. Nah ini salah satu penguatan lah. Kita bentuk itu, kemudian bentuk juga nanti unit untuk auditor, untuk menghitung kerugian negara. Sehingga nanti kita ke BPKP memang ada tenaga ahli di kejaksaan yang memang paham itu. Kira-kira itu, ke depan masih banyak lagi lah yang kita Luar coba biasa. program-program ke depan. Jadi beliau ini secara komprehensif mikirin Pitsus. Mikirin Bukan Pitsus. hanya SDM-nya, tapi programnya, infrastrukturnya, lengkap. Semuanya. Coba. Bahagialah orang Pitsus punya pimpinan seperti beliau. Luar biasa ya Pak ya Pak, kerjaannya sekarang banyak. giliran kami nih. Kita tadi muji bukan karena dasar muji aja Pak, tapi memang ada bukti itu. Yap. Giliran kita mau nanya Pak, satu kata untuk Puspenkum Pak. Puspenkum nih, satu kata, hebat. Saya lihat Hebat. kenapa hebat. Ini bukan muji aja nih karena ada Mbak Mega, Mas Dedi. Karena saya lihat banyak perubahan inovasi. Dulu nggak ada acara-acara ini, sekarang udah ada nih, Det. Iya, Sudah Pak. dong Iya Pak. kan? Bapak, kalau komentarnya sendiri, kalau kata Bapak kan Puspenkum hebat. Nah komentarnya Bapak tentang bootnya Puspenkum gimana nih Pak? Wah keren Mbak Asik. Mega. Banget kan Iya, Pak, luar biasa. memang. Ada restoratif justice. Iya. Nah, Ada lihat tuh. pojok Puspenkum enggak gitu. kopinya Pojok juga Puspenkum. ada loh terima Pak. kasih Pak udah memberikan inspirasi bagi kami untuk berkarya. Karena apa? Quotes-quotes yang ada di sini Pak, bahannya dari Pitsus Pitsus. semua Pak.
Tapi bener loh Ada Pak Dedi. restoratif justice juga, ada gitu. Tapi bener loh Pak Dedi. Tuh lihat tuh. Dianya, beliau ini ada Pak Jampidum. Karena ada the father of restorative justice loh. Wah luar biasa. Ada catatan lagi tuh coach kita. Kejaksaan Gaspol Pulihkan Kerugian Negara. Ya. Buat motivasi itu Pak Dedi. Dan inilah bintangnya. Luar biasa. Satu lagi Pak, satu kata untuk kejaksaan. Di PISUS itu kemarin kita menyebutnya semua perbaikan dan upaya optimalisasi kinerja untuk kejaksaan. Satu kata, jaya. Waduh, satu kaya jaya. Jayalah kejaksaanku. Jaya. Harus trik. Waduh. Berapa kali jayanya? Jaya. Waduh luar biasa. Ini penontonnya Pak Jampitsus nih kayak penonton bola loh Pak Andi saya lihat. Pak Jampitsus, terima kasih sudah hadir di Pojok Puspenku. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan memang sebenarnya banyak mau kita tanyakan secara teknis. Yap. Tapi kali ini kita memang janji gak membahas terlalu teknis. Iya. Tapi membahasnya yang ringan-ringan tapi bermutu. Iya. Ya kan? Semoga nanti kita ada lain waktu, kesempatan lain. Semoga kita bisa berbincang-bincang yang lebih dalam lagi Pak Dedi. Betul. Bapak terima kasih Pak. Terima kasih. Selalu sehat. Selalu jaga kesehatan ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Sobat, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Pojok Puspenkum, keren!